Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk bab yang pertama, kemarin dinamika dan keseimbangan benda tegar. Kalau yang kemarin bercerita tentang dinamika benda tegar. Untuk yang PowerPoint kali ini kita belajar tentang keseimbangan benda tegar tersebut. Jadi statistika benda tegar ya. Jadi kalau kemarin itu dinamika atau bergerak, nah kalau yang sekarang ini statistika. Jadi dia benda tegarnya itu dalam keadaan diam. Nah, statistika benda tegar itu nanti ada beberapa poinnya. Yang pertama, macam-macam keseimbangan. Yang kedua, syarat keseimbangan. Yang ketiga, titik berat. Nah, yang pertama, poin pertama, macam-macam keseimbangan. Jadi, macam-macam keseimbangan sendiri nanti dia ada 3 macam. Yang pertama yaitu labil. Nah, labil gambarnya kayak gini ya. Terjadi jika benda tidak dapat kembali ke posisi semula saat gangguan dihilangkan kembali. Jadi misalnya ini ya. Misalnya bola ini saya gerakkan, saya kasih gangguan. Nanti dia kan akan pindah ke sini atau pindah ke sini. Nah, setelah gangguan itu saya hilangkan, nah benda itu dia tidak bisa kembali ke tempat semula. Nah, ke sini lagi itu nggak bisa. Nah, itu untuk keseimbangan labil. Untuk yang kedua, keseimbangan netral. Nah, keseimbangan netral itu bagaimana? Terjadi jika benda mendapatkan gangguan, pusat gravitasinya itu tidak naik atau tidak turun. Jadi kalau misalnya ini bola ini ya, saya dorong ke sana atau sebaliknya, lah yang namanya titik pusat gravitasinya itu kan ada di sini nih. Nah, ketika saya dorong ke arah kanan, nah gravitasinya tetap titiknya itu ada di sini. Nah, ada di sini atau di sini atau di sini. Jadi dia pusat gravitasinya tidak naik, tidak turun. Kemudian yang ketiga, keseimbangan stabil. Keseimbangan stabil itu, nah, kemampuan benda kembali ke posisi semula saat diberi gangguan. Lah, ini bola ini saya dorong dari sini atau dari sini. Nah, karena ini mediumnya cekung, dia akan tetap kembali ke posisi awal. Syarat-syarat keseimbangan. Nah, ini sudah pernah kita bahas di slide PPT sebelumnya ya. Nah, ada 2. Yang pertama, tidak bertranslasi. Yang kedua, nanti tidak berotasi. Nah, untuk yang tidak bertranslasi itu terjadi ketika tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Jadi sigma F sama dengan 0 gitu ya. Nah, untuk yang tidak berotasi, nah, sigma torsi sama dengan 0. Nah, untuk titik berat. Apa itu titik berat? Semua partikel dalam benda tegar memiliki berat. Berat keseluruhan benda merupakan resultan dari semua gaya gravitasi melalui satu titik tunggal saja. Jadi kalau misalnya saya punya ini ya, punya balok. Titik beratnya itu ada di mana-mana, ada di sini, ada di sini aslinya ada di mana-mana. Cuman, nah, dari semua gaya gravitasi itu diresultankan hanya melalui satu titik saja. Nah, jadi dia ada di tengah-tengah sini. Nah, gampangnya ketika kita punya penggaris ya, misalnya punya penggaris yang 15 cm atau 30 cm lah, 30 cm lah, penggaris 30 cm itu kita cara nentuin titik beratnya itu bagaimana? Jadi kita pegang penggarisnya tuh dengan satu jari telunjuk ya, satu jari telunjuk. Kalau misalnya kita pegangnya pas di angka tulisan 1 cm, maka nanti
penggarisnya akan jatuh. Nah, misalnya di 5 cm juga akan tetap jatuh. Kalau misalnya saya telunjuknya ada di 25 cm, dia juga jatuh. Di mana kira-kira dia nggak jatuh? Dia kira-kira nggak jatuh itu ada di tengah-tengah. Kalau penggarisnya 30 cm, tengah-tengahnya 15 cm. Jadi ketika telunjuk kita itu ada di tulisan 15 cm di penggaris itu, lah nanti bisa seimbang. Lah itu gambarannya, gambaran untuk titik berat. Nah, menentukan titik berat. Untuk yang benda teratur, nah contohnya gini ya. Kalau saya punya penggaris tadi ya misalnya. Nah, ini penggaris panjangnya L. Lah titik beratnya ada di mana? Ada di tengah-tengah. Nah, berarti ada di setengah L-nya tadi. Lah kalau punya persegi atau persegi panjang, kita ambil diagonalnya. Ditarik diagonal 1, ditarik diagonal 2. Dia ada di mana? Ada di tengah-tengah. Nih, ada di tengah-tengah. Jadi nanti setengah sisi sama setengah sisi. Setengah panjang, setengah lebar. Posisinya. Kalau bentuknya lingkaran, ya tinggal diambil diagonalnya. Nah, nih diagonalnya. Nah, nanti ada di mana? Di titik pertemuan antara diagonal-diagonal tersebut. Nah, dia ada di sini. Kemudian kalau segitiga di mana? Begitu juga. Ditarik diagonalnya. Nah, tarik, ditarik, ditarik. Dia ada di mana? Ada di tengah-tengah. Tepatnya ada di sepertiga height atau sepertiga dari ketinggian. Diambil dari dasarnya ya. Kemudian untuk tabung. Untuk tabung juga ada di tengah-tengah. Cincin di tengah-tengah. Kerucut lah, kalau dikerucut ini ada di seperempat ketinggian. Diukur dari bawah. Nah, untuk benda yang tidak teratur, bagaimana cara kita mencarinya? Nah, ini ya, tanda tanya. Nah, bagaimana menentukan titik berat pada benda tidak teratur? Lah, dia ada dua sumbu ya, ada sumbu X maupun sumbu Y. Kalau misalnya dia bentuknya batu, nah, kalau batu itu kita pakainya berat ya, berat. Jadi berat batunya sendiri. Tapi kalau dia bentuknya 2 dimensi, pakainya luas area. Ini ya. Ini A itu 2 dimensi. Lah kalau ini contohnya batu ya. Contohnya tadi batu. Nah, nanti kalau 3 dimensi, A-nya diganti, luas areanya diganti volume. Nah, ini untuk yang dia memiliki berat. X itu sama dengan, kan tadi sigma WI, itu maksudnya apa? Itu maksudnya dia berjalan. Kalau ada berapa? Ini juga I ya. Nah, AI. AI itu berarti kalau saya punya 2 dimensi tapi ada 3 bentuk. Nah, itu berarti 3 bentuk dijadikan satu. Lah itu nanti kita pakai yang I-nya itu bisa jalan. I1, A1, A2, A3 dan seterusnya. Nah, gini. Jadi cari di sumbu X-nya A1 kali X1 per A1 gitu ya. Plus A2 X2 per A2. Kalau bendanya ada 3 tapi dijadikan satu, berarti ada terusannya. Ada terusannya A3 X3 per A3 dan seterusnya. Lah, selain ada di sumbu X nih ya, ini kan sumbu X ya. Ada juga nanti ini sumbu Y. Sumbu Y. Nah, sumbu Y juga begitu, sama. Bedanya kalau yang di atas berat I ya sama Y XI. Lah, di sini karena sumbunya Y berarti pakainya bukan X tapi pakainya Y. Atau ini untuk yang memiliki berat ya. Batu atau benda yang memiliki berat.
Yang ini juga nih, yang Y ini untuk yang 2 dimensi. Nah, nih untuk sumbu Y yang punya berat persamaannya ini, kalau yang ini yang 2 dimensi. Nah, ini juga sama, bisa diteruskan ya. A3 Y3 per A3 plus diterusin, kalau ada 4, ada 5 ruang, diterusin nanti bisa sampai berapa aja ya. Baik, ini untuk contoh contoh soal untuk yang bidang ya. Jadi untuk yang luas area. Jadi di sini saya punya gambar ya, gambar rumah. Ditanyakan titik koordinatnya. Nah, titik koordinat itu berarti dia ada di sumbu X sama sumbu Y. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita pisahkan dulu. Saya punya 2 bidang ya. Bidang yang pertama ini persegi panjang. Ini bidang yang kedua. Bidang yang kedua segitiga. Kita tarik diagonalnya dulu. Tarik. Yang untuk yang persegi panjang. Nah, jadi dia tengah-tengahnya ada di sini. Kemudian yang segitiga juga gitu, ditarik diagonalnya. Jadi dia ada di titik pusatnya ada di sini. Nah, tapi ini kita harus digabungkan. Jadi kita pakai rumus yang tadi ya. Jadi kalau jadi X itu sigma AI XI per A. AI ini ya. Nah, gini. Nah, jadi kita cari dulu nih yang benda pertama. Nah, benda pertama kita anggap persegi panjang. Ini ya. Untuk persegi panjang dia punya titik koordinat, punya X sama punya Y. Nah, untuk yang X, nah ini ya, untuk X ini kan sumbu X nih. Ini sumbu Y. Nah, untuk yang sumbu X ini kan persegi panjangnya dengan lebarnya berapa? Dari 1 ke 5. Berarti 5 kurangi 1 berarti 4. Tengah-tengahnya berapa? Berarti 4/2 sama dengan 2. Gini ya. Lah, tapi harus ingat ini 2 mulainya dari 1 bukan dari 0. Nah, jadi 2 plus 1 sama dengan 3. Jadi titik tengahnya ada di 3 sini. Ya, ini untuk yang X-nya sama dengan 3. Untuk yang Y, nah, untuk tingginya berapa? Tingginya 0 sampai 3. Berarti 3, kita anggap satuannya senti ya. 3 cm. Lah, tengah-tengahnya ini ada di berapa? Berarti ada di 1,5. 3 bagi 2, 1,5. Nah, selain butuh X sama Y, kita juga butuh A, karena komponennya ini ya, AIXI gitu ya, atau AIYI nanti ya. Nah, berarti kita cari A1-nya. A1-nya berapa? Untuk mencari luas area persegi panjang, itu kan panjang kali lebar ya. Panjangnya berapa? Panjangnya 3. Lebarnya berapa? 4 kali 4. Berarti 12. Nah, sekarang untuk yang benda kedua. Benda kedua kita, nah, segitiga. Ini juga dia punya sumbu masing-masing. Sumbu X punya, sumbu Y juga punya. Nah, ini alasnya berapa? Dari sini ke sini. 0 sampai 6. Nah, berarti alasnya 6. X-nya 6. Tapi dibagi 2, titik tengahnya karena di sini 6 bagi 2 sama dengan 3 gitu ya. Untuk yang sumbu Y, nah sumbu Y tingginya berapa ini segitiga? 9 sampai 6 sampai 3 berarti 6 cm. Nah, berarti tingginya 6. Tapi harus diingat untuk segitiga tadi
titik pusatnya itu ada di sepertiga ketinggian, sepertiga kali H. Nah, hanya berapa? Hanya 6, berarti sepertiga kali 6. Coret 2 ya. Nah, 2. Tapi harus diingat, 2 ini dia nggak dari 0 sini, nggak dari bawah, tapi dia mulainya dari 3. Berarti untuk Y nilainya 3 ditambah 2. Karena dia mulainya segitiga ada di angka 3. Berarti Y-nya untuk segitiga adalah 5. Titik pusatnya ini ada di angka 5. Gini ya. Nah, untuk A2. A2-nya berapa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah, alasnya tadi 6, tingginya 6 juga. Coret. Nah, 6 kali 3 18. Nah, karena X-nya ini sama-sama 3 nih. Berarti langsung dimasukkan ke sini. Ini jawabannya adalah di 3. Caranya gimana? Kalau nggak percaya, masukkan seperti rumus ini ya. Nah, berarti gampang, nggak usah dipikir ya. Sekarang tinggal nyari yang sumbu Y nih. Sumbu Y. Nah, sigma AI YI per sigma AI gini ya. Nah, berarti gimana? A1 kali Y1 plus A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Oke. Tinggal masukkan. A1-nya berapa? A1-nya 12. 12 kali Y1-nya berapa? 1,5. Ditambah A2-nya berapa? 18. Y2-nya berapa? Y2-nya 5 kali 5 per 12 tambah 18. Di sini karena bidangnya cuma ada 2 ya, jadi ininya hanya 2, A1, A2, Y1, Y2. Nanti ketika ada, misalnya di atasnya ini ada bidang lagi, di atasnya segitiga ini ada bidang lagi, nah nanti berarti ya tinggal digabungkan lagi. Berarti ini hasilnya berapa? 12 kali 5 18 ya. 18 tambah 18 kali 5 90 per 30. Berarti 108 per 30. Hasilnya berapa untuk yang sumbu Y? Berarti 3,6. Nah, berarti ini sumbu Y-nya 3,6 gini. Nah, berarti kira-kira ada di mana dia? Untuk titik koordinatnya untuk yang sumbu X dia ada di tengah sini. Di angka 3 sini ya. Tapi untuk sumbu Y-nya ada di 3,6. Nah, kalau di sini tadi 5 di sini, berarti 3,6 dianggaplah ada di sini. Nah, berarti ketika telunjuk saya ini megang yang sini dengan satu jari aja, dia sudah seimbang. Nah, gitu ya. Paham? Nah, ini untuk latihan soal. Latihan soal dia di sini ada dua bidang juga. Yang pertama ada persegi panjang juga, yang kedua ada segitiga. Nah, silahkan ditentukan titik koordinatnya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, analisis keseimbangan. Jadi analisis keseimbangan ini nanti dia ada 2, ada satunya partikel, satunya benda tegar. Nah, syaratnya apa? Kalau partikel, sigma F sama dengan 0, tidak ada gaya yang bekerja pada partikel tersebut. Nah, sedangkan sigma F itu nanti masih dipecah.
ada sigma fx sama sigma fy. Nah, jadi fx-nya juga 0, fy-nya juga 0. Jadi nggak ada gaya yang bekerja pada sumbu x maupun sumbu y. Nah, untuk yang benda tegar, nah sama, sigma f sama dengan 0, tidak ada gaya yang bekerja baik di sumbu x maupun di sumbu y. Kemudian satu lagi, karena dia benda tegar, ada satu lagi, sigma torsi sama dengan 0. Jadi dia tidak ada yang bikin dia benda itu untuk berputar. Contohnya gini. Nah, saya punya tali ya. Ada tali 1, ada tali 2 dan tali 3. Nah, ini bendanya saya tali pakai 3 tali. Nah, ini caranya gimana? Ini caranya dianalisis seperti vektor ya. Ini ada T1, ada T2, ada T3. Berarti untuk yang T1 T2 ya, T2 nih, T2 dijabar ke sini, yang T1 juga dijabar gini. Nah, ini untuk T2x, nah, atau T2 kali cos theta. Nah, yang ini ke atas T2 sin theta. Nah, yang ini juga T1 cos theta. Ini naik T1 sin theta. Gini ya. Jadi ditanyakan apa? Berapakah tegangan tali 1 dan 2? Nah, caranya gimana? Jadi ini contoh untuk yang keseimbangan partikel. Jadi dia benda ini, partikel ini yang 50 kilo, itu dia tetap di situ. Ketika tegangan talinya tidak sesuai, maka nanti dia akan talinya putus ya. Jadi pertanyaannya, berapa tegangan tali 1 dan 2 biar kuat menyangga beban sebesar 50 kilo ini. Nah, caranya gimana? Nah, tadi untuk keseimbangan partikel syaratnya ada sigma F sama dengan 0, baik itu di sumbu X maupun Fx ya, maupun F sumbu Y. Nah, jadi ini kita analisis seperti vektor. Jadi yang pertama ya, sigma Fx sama dengan 0 gini. Berarti yang di sumbu X itu ini ya, ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Berarti yang di sumbu X itu gayanya harus sama dengan 0. Caranya gimana? Berarti T2 cos, yang ke kanan kurangi ke kiri ya, ini ke kanan dikurangi ke kiri. T2 cos theta. Oh, langsung aja ya. Nah, T2 cos 53 dikurangi ke kanan dikurangi ke kiri, T1 cos 37 sama dengan 0. T2 cos 53 0,6 dikurangi T1 cos 37 0,8 sama dengan 0. Ini untuk persamaan yang pertama. Ini nanti kita substitusikan ke yang sumbu Y. Kemudian untuk yang sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Ini ya. Nah, yang Y ada apa aja? Yang ke atas nih ya, ke atas kurangi yang ke bawah. Nah, ke bawah. Ini ada gaya berat dari benda W. Berarti gimana? T
T2 sin, langsung ya, sin 53 min plus T2 sin, oh maaf, T1 sin 37 dikurangi W sama dengan 0. Nah, ke atas kurangi yang ke bawah. T2 sin 53 0,8 ditambah T1 kali sin 37 0,6 sama dengan, ini saya pindah luaskan ya biar enggak negatif. W itu apa? W itu berat itu apa? Massa kali gravitasi. Berarti kalau massanya 50 kilo nih ya, berarti W nya berapa? 50 kali M kali G. Ini gini ya, 50 kali 10 berarti 500. Satuannya Newton ya. Kalau berat itu satuannya Newton. Jadi kalau misalnya di sini bendanya itu satuannya udah Newton, berarti udah nggak usah kali 10 lagi. Ya, berarti ini sama dengan 500. Nih. Nah, ini untuk persamaan yang kedua. Jadi kita substitusikan antar persamaan 1 dan persamaan 2. Nih, 1 dan 2. Substitusi. T2 kali 0,6 dikurang T1 kali 0,8 sama dengan 0. Yang kedua, T2 0,8 plus T1 0,6 sama dengan 500. Kali berapa ini kira-kira? Untuk kita mau ngilangin yang mana dulu? Ya udah, kita ngilangin yang T2 nih. Yang atas kali 8, yang bawah kali 6. Berarti T2 4,8 ya. 4,8 min T1 ini 4 ya. T1 6,4 sama dengan 0. Yang bawah T2 4,8 min T1 3,6 sama dengan 500 kali 6 3000. Tuh 2, 3. Nah, ini tinggal dikurang, seret, kurang. Ini tinggal dicoret-coret. Oh ini maaf, ini plus ya. Yang persamaan kedua plus. Min 64 min 36. Berarti hasilnya min 10 ya. T1 10 sama dengan 0 dikurangi 3000 min 3000. Nih ya, kita pindah saat berikutnya ya. Min T1 nih lanjutannya ya. Min T1 kali 10 sama dengan min 3000. Nih, tinggal dicoret-coret minnya. Nah, berarti T1 itu berapa? 3000 bagi 10, dicoret nolnya. Jadi untuk tegangan tali 1 sama dengan 300 Newton. Nah, ini kan udah nih ketemu untuk tegangan tali yang pertama. Nah, tinggal tegangan tali yang kedua. Kita masukkan aja ke persamaan 1. Persamaan 1. Nih, tadi persamaan 1 gimana? T2 0,6 min T1 0,8 sama dengan 0. Gini ya. Tinggal masukkan T2
kali 0,6 min T1 kan 300 nih. 300 kali 0,8 sama dengan 0. Berarti T2 kali 0,6 sama dengan, ini kita pindah ruas biar nggak bingung ada negatifnya ya. Ini dicoret. Nih, berarti 30 kali 8. 30 kali 8 berarti 24 ya. 240 gini ya. Berarti T2 berapa? T2 sama dengan 240 per 0,6. Hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 400 Newton. Jadi gini, tadi kan gambarnya gini ya. Ini T2, yang ini T1. Berarti yang T1 ini harus kekuatan talinya itu, tegangan talinya harus 300 Newton, yang T2 ini harusnya 400 Newton. Biar dia kuat menyangga benda yang beratnya 50 kilo. Gitu. Nah, ini untuk contoh dari keseimbangan benda tegar. Nah, kalau ini contohnya gini, saya punya papan A sampai B. Mana nih? Papan A sampai B. Lah, kalau sebuah papan itu titik beratnya ada di mana? Ada di tengah-tengah nih. Nah, beratnya papan 18 Newton. Jadi, ya, ini dulu ya. Keseimbangan benda tegar. Tadi syaratnya ada 2, sigma F sama dengan 0. Baik di sumbu X maupun di sumbu Y. Dengan sigma torsi sama dengan 0 ya. Nah, diketahui apa aja? RAB. Panjangnya berapa RAB? RAB 80 cm. Nah, berarti 0,8 meter. Berarti RAD berapa? RAD karena dia titik beratnya itu ada di tengah-tengah, berarti 0,8 bagi 2, 0,4 meter. Kemudian diketahui lagi WD. Ini ya, di WD ada 18 Newton berat papannya, sama WB berat benda ada di titik B itu 30 Newton. Nah, kemudian ditanyakan apa? Besar tegangan tali. Nah, karena titik pusatnya, titik sumbunya itu ada di A, berarti sigma torsi A sama dengan 0. Sigma torsi A sama dengan 0. Nah, jadi kita masukkan. Torsi A yang bekerja ada apa aja? Ada torsi D, ada plus torsi B sama plus torsi tegangan tali. Nah, tapi harus diingat kalau torsi itu dia ada sumbu putarnya, bisa positif, bisa negatif. Nah, yang D ya, karena dia ke bawah, titik pusatnya di A, muternya ke sini, seret, searah jarum jam, berarti dia nilainya negatif. Torsi B juga ke bawah, nah muternya ke sini, searah jarum jam, berarti nilainya negatif. Nah, untuk yang tegangan tali dia ke arah sana nih, panahnya ke sini ya. Berarti dia muternya gimana? Gini. Berlawanan dengan arah jarum jam, berarti nilainya positif. Positif ya. Positif. Nah, tinggal dimasukkan. Di titik D ada apa aja? Titik D berarti ada WD ya, WD-nya minus 18 kali RAD.
RAD-nya berapa? 0,4 dikurangi, ya, karena torsi B-nya negatif. Titik B ada 30 Newton kali panjang papannya berapa? Panjang papannya 0,8 plus torsi tegangan talinya. Nah, ini plus ya, karena dia arahnya berlawanan arah jarum jam. Nah, berarti ini apa? Tegangan tali ya, kali sin 37. Sin 37 0,6. Nah, panjangnya berapa? Jaraknya, jarak antara, karena tali itu dari B ke C. Nah, itu panjangnya kita pakai panjangnya B ke A. Sama. Berarti kali 0,8. Berarti berapa hasilnya nih? Minus 7,2 minus 24 plus T kali 0,48. Nah, biar nggak bingung-bingung ada negatifnya. Yang negatif ini berarti berapa? Minus 31,2 plus T tegangan tali 0,48. Kita pindah ruaskan ya. Ini kan 0 nih. Ini 0, ini 0. Berarti kita pindah ruaskan 31,2 sama dengan T kali 0,48. Berarti T-nya berapa? 31,2 per 0,48. Hasilnya berapa? Berarti T-nya itu sama dengan 65 Newton. Nah, 65 Newton. Itu berarti hasil dari tegangan tali BC itu tegangannya 65 Newton. Kalau kurang dari itu, berarti dia tidak sanggup untuk menyangga papan yang ada bendanya itu, yang benda 30 Newton juga. Ini untuk latihan soalnya ya. Untuk latihan soal ini untuk yang analisis partikel. Nah, kemudian yang ini untuk latihan soal analisis keseimbangan benda tegar. Silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan maksimal hari Ahad. Maksimal hari Ahad sebelum asar. Sebelum asar. Dikerjakan di lembar kertas. Kertas, tulis tangan aja. Tulis tangan. Nanti di Japri ya. WA Japri ke saya. Seperti pertemuan sebelumnya ya. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.